pertama, Bapak Ibu tidak usah khawatir, kami secara batin sudah sangat mengikhlaskan kepergian Ananda Emeril Khan Mumtaz, yang mungkin fotonya ada di kiri saya dan di sana. Ia adalah anak pertama kami yang lahir di tanggal 25 Juni 1999 dan kehilangan kita itu di tanggal 24 Mei 2022 kemarin. Kami sedang berpegangan pada tali keimanan untuk memahami dan untuk beradaptasi terhadap takdir yang sebenarnya sudah terjadwal. Apa yang kami alami pada hakikatnya semua dari kita akan mengalami. Kita akan mengalami berpulangnya orang tua kita, berpulangnya pasangan kita, kita akan mengalami berpulangnya anak kita, saudara kita, tetangga kita. Hanya kapan, di mana, caranya, itulah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan jadwal itu datang kepada keluarga kami. Ananda Eril ini memang sedang safar, berniat untuk melanjutkan mencari ilmunya, karena harusnya beberapa bulan lagi memang akan wisuda, dan seperti ayahnya ingin mencari ilmu sejauh-jauhnya, seluas-luasnya. Itu nawaitunya, kira-kira begitu. Jadi sedang dalam perjalanan niat sesuai hadis Nabi, kira-kira begitu, untuk mencari ilmu seluas-luasnya dan mencari ilmu sejauh-jauhnya. Kami juga memaknai kehidupan ini adalah perjalanan, bukan tujuan. Dunia ini hanya sementara, dunia ini hanya transit, dunia ini hanya tempat kita lalui, di mana tujuan akhirnya tentulah adalah akhirat yang kekal, abadi, tempat kita hidup selamanya suatu hari nanti. Tentulah dalam perjalanan, semua kisah-kisah perjalanan, kita biasanya melakukan dua hal: meminta petunjuk jalan dalam perjalanan supaya tidak tersesat. Kalau di dunia pakai Google Map, kalau perjalanan hidup dengan keimanan, kira-kira begitu. Kalau dalam syariat perjalanan hidup, bekalnya adalah amal ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita, itu yang menjadi bekal perjalanan. Dan memaknai umur, Bapak Ibu, dalam pandangan saya ada dua cara. Satu, menilai umur seperti yang biasa kita lakukan, yaitu dengan umur biologis, berhitung dengan bulan, berhitung dengan tahun. Ada yang menyebut panjang umur karena usia biologisnya bertahun-tahun. Tapi memaknai umur juga dengan seberapa panjang, seberapa luas, seberapa besar kebaikan-kebaikan kita di dunia, itu juga disebut panjang umur. Jadi bisa saja usianya hanya 23 tahun, tapi bagi saya, di mata ayahnya, ia sangat panjang umur. Karena saya menjadi saksi di usia belianya memimpin organisasi kemanusiaan, selalu menebarkan kebahagiaan, tidak pernah sedih selama hidupnya, menjadi cahaya
dan selalu melindungi setiap orang yang melaluinya. Jadi pada saat peristiwa pun dia melakukan perlindungan kepada ibunya dengan melarang ibunya ikut untuk mengetes dulu dan lain sebagainya. Jadi ya itulah karakter anak kami. Itulah kami juga awalnya kaget melihat begitu banyak doa, harapan dimunajatkan baik oleh orang yang dia kenal, justru mayoritas oleh orang-orang yang tidak kenal. Saya tidak berani baca berita bersama keluarga karena sedang fokus mencari. Saya ngintip-ngintip aja gitu ya. Tapi kemanapun saya intip ya beritanya tentang almarhum anak saya yang luar biasa. Akhirnya saya berpikir, mungkinkah ya, doa-doa, pengajian-pengajian sampai dari desa-desa sampai ulama-ulama di Palestina, saya juga kaget mendoakan. Mungkin buah dari bekal tadi yang saya tidak selalu ikut. Mungkin itu buah dari dia malam-malam hujan-hujan bawa bantuan ke duafa-duafa. Mungkin itu buah dari kemuliaan akhlaknya. Mungkin jutaan doa ini juga adalah berkah dari orang-orang yang pernah merasa diselamatkan, dilindunginya ya, dalam kesehariannya. Kami begini karena kami masih menggunakan logika dunia, bahwa logika dunia mengatakan siapa yang datang duluan, ya perginya duluan. Siapa yang datangnya belakangan, harusnya pulangnya juga belakangan. Tapi rahasia kehidupan tidak matematik. Ini adalah contohnya. Anak saya datang belakangan, ya, tapi berpulangnya terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu memang sangat pedih ya, dan sangat sedih jika mendapati orang tua ditinggalkan anak terlebih dahulu. Kalau istri ditinggal suami itu ada istilahnya, disebut janda. Kalau suami ditinggal istri ada istilahnya, disebut duda. Kalau anak ditinggal ayahnya ada istilahnya, namanya yatim. Kalau anak ditinggal ibunya ada istilahnya, namanya piatu. Tapi kalau orang tua ditinggal anak, tidak ada istilah, tidak ada dalam kamus. Jadi menunjukkan ya betapa level kehilangannya itu yang tertinggi mungkin seperti yang kami alami. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.